Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Alvin Rahim dengan nomor NIM 2106011111012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode onkoloni. Yaitu yang pertama, latar belakang. Jadi, oncolony optimization dikembangkan oleh Marco Dorigo pada awal 1990 dan adalah teknik yang terinspirasi oleh perilaku semut dalam mencari makan dan bagian dari kecerdasan kelompok atau swarm intelligence. Semut virtual dalam aku meninggalkan feromon untuk menuntun semut lain menemukan rute terpendek. Jadi feromon ini bisa dibilang sebuah sinyal kimia, yaitu yang memberikan sinyal bagaimana semut ini menentukan jalur untuk mendapatkan jalur terdekat ke makanan yang dicarinya. Jadi, CO ini unggul dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan menemukan solusi optimal dalam masalah optimasi kombinatorial yang kompleks, seperti penjadwalan rute kendaraan dan traveling salesman problem atau TSP. ACO juga telah diadaptasi untuk aplikasi lain seperti pengelolaan jaringan, penjadwalan, dan juga produksi dan optimasi desain. Jadi di sini ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana prinsip dasar dan mekanisme kerja dari algoritma onkoloni, dan yang kedua bagaimana algoritma onkoloni dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yaitu yang pertama, di sini kita akan menjelaskan pengertian onkoloni. Jadi apa sih onkoloni itu? Onkoloni optimization atau ACO adalah sebuah metode metaheuristik yang didasarkan pada perilaku koloni semut dalam mencari makanan. Semut yang mencari makanan meninggalkan jejak yang bisa ditemukan semut lainnya, sehingga dapat menggunakan jejak untuk menentukan rute terpendek. Onkoloni sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menyelesaikan masalah optimasi seperti pengoptimalan jaringan, pengoptimalan proses industri, dan pengoptimalan sistem informasi. Lalu, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah onkoloni. Jadi, dimulai pada tahun 1196 oleh Marco Dorico dan Alberto Colorni melalui publikasi karya berjudul The Ant System Optimization by a Colony of Cooperating Agents, di IEEE Transition of System Man and Cybernetic Part B. Dorico dan Colorni mengembangkan algoritma ACO berbasis pada simulasi koloni semut yang bekerja sama. Pada tahun 2009, Carl F. Turner, Daniel Mark, dan Thomas Tussell memperkenalkan sebagai varian ACO. Varian tersebut di antara lain N-System atau AS, N-System atau IAS, Rank-Based N-System atau ASRank, dan lain sebagainya. Jadi, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara kerjaan koloni. Jadi yang pertama ini ada inisialisasi. Untuk lebih jelasnya akan aku jelaskan langsung dengan contoh soal. Lalu yang kedua ada penyusunan jalur kunjungan setiap semut. Lalu yang ketiga yaitu cek kondisi berhenti atau bisa disimbolkan T sama dengan T plus 1, apakah masih kurang dari sama dengan NC maksimal. Jika belum memenuhi kondisi berhenti. Lalu selanjutnya di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih kelebihan dan juga kekurangan onkoloni. Yang pertama aku akan menjelaskan bagaimana kelebihan dari onkoloni. Jadi yang pertama, algoritma onkoloni menggunakan metode backtracking yang baik sehingga dapat mencapai solusi yang terbaik.
Lalu yang kedua, algoritma algo ini juga memiliki sistem kerjasama yang baik. Lalu yang ketiga, menggunakan struktur yang lebih luas dalam algoritma AJO yang dapat membantu untuk menemukan solusi yang dapat diterima pada proses penelitian ini. Lalu selanjutnya, algoritma dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah majemuk pengoptimalan lain seperti QAP atau Quadratic Assignment Problem dan juga GSP atau Job Shop Scheduling Problem tanpa terlalu banyak perubahan. Lalu selanjutnya di sini aku akan menerangkan atau menjelaskan ke kalian semua apa sih kekurangan dari algoritma uncolony ini. Jadi yang pertama ada kekurangannya yaitu ketergantungan terhadap parameter. Jadi efektivitas AGO sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter yang tepat. Seperti tingkat penguapan feromon, intensitas hormon awal, dan lain-lain. Jadi, jika kita di awal sudah menghitung feromon yang salah, maka hasil akhirnya juga pasti akan salah karena pada algoritma ini sangat ketergantungan terhadap parameter feromon. Lalu yang kedua, keterbatasan dalam menangani masalah-masalah besar. Jadi, AJO tercenderung kurang efisien dalam menangani masalah optimasi yang sangat besar atau kompleks karena meningkatnya kompleksitas waktu dan ruang. Hal ini terutama terjadi karena peningkatan jumlah sumber dan sosial yang perlu dieksplorasi. Tingkat kerumitan dan cukup tinggi, runtime-nya juga cukup lama. Jadi, pada algoritma ini memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang besar karena pada algoritma ini memiliki kerumitan yang cukup tinggi dan juga runtime-nya yang cukup lama. Lalu yang terakhir ada resiko konvergensi terhadap solusi suboptimal. Jadi dalam beberapa kasus, AJO dapat terjebak dalam konvergensi terhadap solusi suboptimal karena semua cenderung mengikuti jalur feromon yang telah ditingkatkan sebelumnya tanpa melakukan eksplorasi yang memadai untuk mencari solusi lebih baik. Lalu di sini saya akan langsung menjelaskan cara pengerjaan yang tadi di atas langsung pada penerapannya di contoh soal, yaitu selesaikan permasalahan berikut menggunakan uncolony optimization atau AJO. Jadi di sini ada sebuah gambar. Jadi step pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel. Tabel ini meliputi jarak DIJ atau jadi jarak DIJ ini merupakan jarak pandang dari titik I ke J. Jadi misalnya nih jarak pandang dari I ke J. Jadi jarak pandang dari kota 1 ke kota 1. Jadi itu jaraknya 0. Lalu yang kedua jarak dari kota 1 ke kota 2 yaitu 39,1 dan lain berikutnya. Lalu yang kedua yang pertama yaitu kita lakukan inisialisasi. Yaitu yang pertama kita menentukan Q, yaitu 1, alfa sama dengan 1, beta sama dengan 1. Tatapan penguapan jadi volume sumber sama dengan 0,1, banyak sumber sama dengan 5, banyak iterasi itu ada 2, dan juga kita menentukan nilai visabilitas, D0 sama dengan 0,021, dan juga Nilai IJ sama dengan 1 per DIJ. Jadi yang pertama banget ini kita harus menentukan nilai hitung visabilitasnya. Jadi nilai visabilitasnya ini didapatkan dari rumus berikut yaitu eta IJ sama dengan 1 per DIJ. Contohnya untuk baris ke 1 kolom kedua maka 1 per 39,1 yaitu didapatkan 0,026. Lalu kita bisa taruh pada tabel nilai visabilitasnya dan berlaku juga pada
kolom dan baris yang lain. Lalu langkah kedua menyusun jalur kunjungan setiap semut, yaitu yang pertama menginisiasi kota pertama setiap semut dengan kota yang dikunjungi dari nilai probabilitas tertinggi. Mencatat sekota yang dikunjungi atau memori. Jadi yang kedua ini, langkah kedua ini kita menentukan peluang pindah, yaitu kita memilih kota pertama sebagai kota awal. Lalu, maka kota tersebut menjadi tabu untuk dikunjungi kembali, sehingga tingkat visabilitasnya menjadi misalkan nilai yang sama. Jadi itu ada rumusnya. Kita langsung memasukkan ke rumus, yaitu ke TIJ. T sama dengan 1 sama dengan T0 sama dengan 0,021. Jadi nilai nilai yang sama untuk semua segmen itu yaitu 0,021. Lalu kita substitusikan rumus berikut untuk mencari probabilitas setiap kota. Lalu kita langsung masukkan ke dalam rumus yang telah ada. Lalu didapatkan nilai nilai awal dan juga nilai visabilitas sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung probabilitas pemilihan total kota pertama dengan rumus di samping, yaitu PT sama dengan P0 eta IJ per sigma P0 eta IJ. Lalu kita masukkan angkanya. Jadi pada kota awal, kota awal 1 memiliki 5 tujuan, memiliki tujuan 5 dan juga menjadikan dia memiliki memori 15. Lalu yang kedua ada 25, yang ketiga ada 31, dan yang terakhir ada 4 ke kota 5. Kota awal 4 ke kota 5. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Oh ya, dan juga ketika kita sudah memiliki memori sebelumnya, maka di tabel selanjutnya kita kosongkan, kita melakukan iterasi, kita kosongkan kota yang sudah kita tulis memorinya. Hal itu berlaku sampai kita menemukan probabilitas pemilihan rute kota keempat. Dan karena PT ditemukan jadi 1, maka kota-kota yang tersisa dirubah menjadi 1. Lalu setelah semua kota dicari, lalu simpan solusi terbaik atau global best. Jadi pada kota awal 1 memiliki memori 15423 dengan kos atau total jarak 247,7. Lalu ada kota awal kedua yaitu memiliki memori atau jalur 25413 dengan total jarak 247,4. Lalu kota awal 3 dengan memori 31542 memiliki kos atau total jarak 247,7. Lalu kota awal 4 memori 45213 memiliki total jarak 233,5, dan yang terakhir kota awal 5 memiliki memori 54213 memiliki kos atau total jarak 235,9. Jadi misalkan dihitung total jarak pada baris pertama, maka jadi caranya untuk mencari total jaraknya itu kos sama dengan jarak 1 ke jarak 5, jarak 5 ke jarak 4, jarak 4 ke jarak 2, jarak 2 ke jarak 3, kota 3 ke kota 1. Dan langsung saja kita melihat pada tabelnya. Baris 1 kolom 5.
35,1. Lalu baris 5, kolom 4, 4. Lalu baris 4, kolom 2 ada 101. Lalu selanjutnya baris 2, kolom 3 ada 27. Dan baris 3, kolom 1 ada 80,6. Maaf itu yang di PPT ada kekurangan angka, dan jika ditotal hasilnya 247,1 dan berlaku pada penjumlahan total jarak kota yang lain. Lalu langkah kedua ada cek kondisi berhenti. Jadi langkah ini yaitu cek kondisi berhenti T sama dengan T plus 1. Karena T-nya sama dengan 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu hitung matrik perubahan intensitas feromon tiap semut. Jika jalur IJ atau JI ada dalam memori, gunakan rumus berikut. Jadi kita langsung memasukkan rumus tersebut. Karena Q-nya sama dengan 1, sudah ada di awal, maka cos I kita masukkan 247,7. Jadi semut 1, semut jalur memori dimasukkan ke dalam matrik perubahan. Misalkan 5 kurang dari sama dengan 1, 5 lebih dari sama dengan 1. Lalu kita lakukan hal yang sama pada tabel berikutnya. Lalu hitung matrik perubahan intensitas feromon global dari tiap semut, yaitu dengan rumusan sebagai berikut, dan didapatkan delta TIJ sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0,004283 tambah 0,004239 didapatkan hasil 0,008522. Lalu dimasukkan ke dalam baris 1 kolom 2. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma aku, diperoleh hasil tabel di bawah ini. Jadi, onkoloni setelah dilakukan perhitungan pencarian jalur perjalanan, maka diperoleh jalur terpendeknya terdapat pada jalur keempat, yaitu yang bernilai sebesar 233,5 km. Namun, jika dilihat dari segi tingkatan penguapan feromon, nilainya tentu berbeda. Jalur pertama dan tiga memiliki nilai feromon sebesar. Maka jalur 1 dan 3 memiliki tingkat penguapan feromon paling tinggi dibandingkan jalur lainnya. Sehingga secara perhitungan algoritma uncolony optimization, jika dilihat dari tingkat penguapan feromon, jalur 1 merupakan jalur terpanjang dibandingkan dengan 3 jalur tersebut. Oleh karena feromon pada jalur 1 sudah banyak yang menguap, maka koloni semut tidak memilih jalur tersebut sebagai jalur perjalanan menuju sumber makanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jalur pertama merupakan jalur terpanjang karena tentunya memiliki nilai jarak yang paling besar dibandingkan dengan jalur lainnya. Jadi kesimpulannya, uncolony optimization adalah algoritma heuristik yang efektif yang telah berhasil diaplikasikan pada berbagai kasus traveling salesman problem atau TSP dengan kemampuan unggul dalam menemukan jalur terpendek. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, ACO tidak hanya berhasil menemukan solusi yang optimal, namun juga secara signifikan mempercepat total waktu tempuh. Ini membuktikan keefektifan ACO sebagai metode solusi yang aman dan efisien untuk masalah optimasi jalur yang kompleks. Sekian, terima kasih sudah bermain dengan metode uncolony bersama kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari saya yang kurang jelas dan juga kurang paham. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.